Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Surami, dengan NIM S1S1222147. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan pada mata kuliah komputer visi, di mana materi ini yaitu tentang face recognition dengan eigenface. Nah, sekarang kita akan melakukan pengenalan wajah dengan eigenface. Nah, di mana sekarang setelah kita memiliki serangkaian gambar pelatihan dan serangkaian label, kita dapat membuat dan melatih pengenalan wajah hanya dengan 2 baris kode ini. Nah, kemudian apa yang kita lakukan di sini, kita akan membuat pengenalan wajah eigenface dengan fungsi CV Eigenface Recognition Create dari OpenCV dan melatih mengenal pengenalan tersebut dan meneruskan array gambar dan label ID numerik. Nah, secara opsional kita dapat meneruskan 2 argumen ke CV Eigenface Recognition Create, di mana yang pertama 6 kompeten. Di sini adalah jumlah komponen yang akan disimpan untuk PCA. Kemudian yang kedua, threshold atau ambang batas. Ini adalah nilai floating point yang akan menentukan ambang batas keyakinan. Wajah dengan skor keyakinan di bawah ambang batas akan dibuang. Nah, secara default, ambang batas adalah nilai floating point maksimum sehingga tidak ada wajah yang dibuang. Nah, kemudian untuk menguji pengenalan ini, kita akan menggunakan detektor wajah dan umpan video dari kamera. Nah, seperti yang telah kita lakukan pada skrip video sebelumnya, kita dapat menggunakan baris kode berikut untuk menginisialisasi detektor wajah. Nah, mungkin kurang lebih kodingannya yang ini. Nah, selanjutnya kode berikut akan menginisialisasi umpan kamera, mengulangi bingkai hingga menggunakan menekan tombol apapun, dan melakukan deteksi dan pengenalan wajah pada setiap bingkai. Berikut kodingannya. Nah, di sini kita akan menelusuri fungsi terpenting dari blok kode sebelumnya. Nah, untuk setiap wajah yang terdeteksi, kita akan mengkonversi dan mengubah ukurannya sehingga kita memiliki versi skala abu-abu yang sesuai dengan ukuran yang diharapkan. Dalam hal ini, 200 x 200 pixel sebagaimana didefinisikan oleh variabel training image size di bagian sebelumnya. Nah, memuat data pelatihan untuk mengenal wajah. Kemudian kita akan meneruskan wajah skala abu-abu yang telah diubah ukurannya ke fungsi prediksi untuk pengenalan wajah. Nah, ini akan mengembalikan label dan skor keyakinan. Kita mencari nama orang sesuai dengan label numerik wajah tersebut. Nah, di sini ingat bahwa kita telah membuat larik nama bagian sebelumnya untuk memuat data pelatihan untuk pengenalan wajah. Nah, kita akan menggambar nama dan skor keyakinan dalam teks biru di atas wajah yang dikenal. Nah, setelah mengulangi semua wajah yang akan terdeteksi, kita akan menampilkan gambar yang telah dianotasi. Nah, di sini kami akan mengambil pendekatan sederhana untuk deteksi dan pengenalan wajah, dan bertujuan agar Anda dapat menjalankan aplikasi dasar dan memahami proses pengenalan wajah di OpenCV.
Nah, untuk menyempurnakan pendekatan ini, kita akan membuat lebih tangguh dan dapat mengambil langkah lebih lanjut seperti menyelaraskan dan memutar wajah yang terdeteksi dengan benar agar akurasi pengenalan dapat dimaksimalkan. Nah, kemudian next. Nah, saat Anda menjalankan script tersebut, Anda akan memiliki atau melihat sesuatu yang mirip dengan tangkap layar berikut. Nah, ini mungkin untuk outputnya. Berikut kita akan mempertimbangkan bagaimana kita akan mengadaptasi skrip ini untuk mengganti eigenface dalam algoritma pengenalan wajah lainnya. Nah, kemudian next selanjutnya performing face recognition with face, di mana yaitu melakukan pengenalan wajah dengan face. Nah, bagaimana dengan face? Nah, proses yang tidak banyak berubah. Kita akan perlu memuat intens algoritma yang berbeda. Dengan argumen default deklarasi variabel model, kita akan terlihat seperti ini. Nah, mungkin di sini untuk CV2 face recognition akan mengambil dua argumen opsional seperti sama seperti CV create agent face recognition. Nah, jumlah komponen utama yang akan disimpan dan ambang batas keyakinan. Nah, kemudian selanjutnya performing face recognition with LBPH, di mana itu melakukan pengenalan wajah dengan LBPH. Terakhir, mari kita lihat sekilas algoritma LBPH. Nah, sekali lagi prosesnya serupa, namun pabrik algoritma pengambilan parameter opsional berikut secara berurutan. Yang pertama, radius. Radius itu jarak piksel antara tetangga yang digunakan untuk menghitung histogram sel secara default 1. Nah, kemudian neighbor, di mana jumlah tetangga yang digunakan untuk menghitung histogram sel secara default ada 8. Kemudian yang ketiga, girls X, di mana jumlah sel tempat wajah dibagi secara horizontal secara default 8. Kemudian keempat, yaitu jumlah sel tempat wajah dibagi secara vertikal secara default 8. Nah, yang terakhir confidence. Nah, confidence itu ambang batas keyakinan secara default nilai floating point tertinggi yang mungkin sehingga tidak ada hasil yang yang akan dibuat, tidak ada hasil yang akan dibuang gitu. Nah, untuk dengan argumen default deklarasi model akan terlihat seperti ini. Nah, di sini ada perhatikan bahwa dengan LBPH kita tidak perlu mengubah ukuran gambar karena pembagian ke dalam kisi memungkinkan perbandingan pola yang didefinisikan dalam setiap sel. Kemudian poin berikutnya, discarding result based on the confidence score. Nah, membuat hasil berdasarkan skor keyakinan. Nah, metode prediksi mengembalikan sebuah tupel dengan elemen pertama adalah label individu yang dikenali dan elemen kedua adalah skor keyakinan. Nah, semua algoritma dilengkapi dengan opsi untuk menetapkan ambang batas skor keyakinan. Kemudian semua algoritma dilengkapi dengan opsi yang menetapkan ambang batas skor keyakinan
yang mengukur jarak wajah yang dikenal dari model asli. Oleh karena itu, skor 0 menandakan kecocokan persis. Mungkin ada kasus di mana Anda lebih suka menyimpan semua pengenalan dan kemudian menerapkan proses lebih lanjut. Nah, sehingga di sini Anda dapat membuat algoritma sendiri untuk memperkirakan skor keyakinan suatu pengenalan. Misalnya, jika Anda mencoba mengidentifikasi orang dalam sebuah video, Anda mungkin ingin menganalisis skor keyakinan dalam frame-frame berikut untuk menentukan apakah pengenalan berhasil atau tidak. Nah, dalam hal ini, Anda dapat memberikan skor keyakinan yang diperoleh oleh algoritma dan menarik kesimpulan Anda sendiri. Nah, kemudian selanjutnya, di sini ada rentang skor keyakinan yang umum bergantung pada algoritmanya. Eigenvalue dan Fisher-Tropsch menghasilkan nilai kurang lebih dalam rentan 0 hingga 20.000 dengan skor di bawah 4.000 sampai 5.000 dianggap sebagai pengenalan yang cukup meyakinkan. Untuk LBPH, nilai referensi untuk pengenalan yang baik adalah di bawah 50 dan nilai di atas 80 dianggap sebagai skor keyakinan yang buruk atau confidence poor. Nah, di sini ada pendekatan custom yang normal adalah menunda penggambaran persegi panjang di sekitar wajah yang dikenali hingga kita memiliki sejumlah bingkai top frame dengan skor keyakinan skor confidence-nya yang memuaskan, tetapi Anda memiliki kebebasan total untuk menggunakan modul pengenalan PensiView untuk menyesuaikan aplikasi dengan kebutuhan Anda. Nah, kemudian sweeping face infrared. Nah, di sini untuk deteksi dan pengenalan wajah tidak terbatas pada spektrum cahaya tampak. Nah, karena ini dengan kamera near infrared dan sumber cahaya near, deteksi dan pengenalan wajah tetap dimungkinkan bahwa ketika pemandangan tampak gelap gulita bagi mata manusia. Nah, kemampuan ini cukup berguna dalam aplikasi keamanan dan pengawasan. Nah, di sini kami akan mempelajari penggunaan dasar kamera kedalaman near seperti ASUS 7 Pro dan di bab 4 estimasi dan segmentasi kedalaman. Nah, kami akan mengembangkan kode berorientasi objek dari aplikasi interaktif kami di CamOn. Di sini akan menangkap frame dari kamera kedalaman. Berdasarkan kedalamannya, kami akan mengelompokkan setiap frame menjadi lapisan utama, misalnya wajah pengguna, dan lapisan lainnya. Kami akan mewarnai lapisan lainnya dengan warna hitam. Ini akan menghasilkan efek menyembunyikan latar belakang, sehingga hanya lapisan utama atau wajah pengguna yang akan muncul di layar dalam umpan video interaktif. Nah, sekarang mari kita memodifikasi CamOn untuk melakukan sesuatu yang melatih kemampuan kita sebelumnya dalam segmentasi kedalaman dan kemampuan baru kita dalam deteksi wajah. Nah, mari kita deteksi wajah dan
ketika kita mendeteksi setidaknya 2 wajah dalam satu frame. Mari kita tukar wajah-wajah tersebut sehingga kepala seorang muncul di atas tubuh orang lain. Nah, ini akan menghasilkan efek pertukaran wajah, tetapi bukan piksel latar belakang yang mengelilingi wajah. Nah, kemudian setelah perubahan selesai, CMO akan dapat menghasilkan output seperti tangkap layar berikutnya. Ya, mungkin kurang lebih seperti ini. Di sini kita dapat melihat wajah Joseph House tertukar dengan wajah Janet House, yaitu ibunya. Kemungkinan meskipun KMO mengalihkan piksel dari area persegi wajah ke persegi panjang, dan ini terlihat jelas di bagian area yang tertukar di latar depan. Ya, beberapa piksel latar belakang tidak tertukar sehingga kita tidak melihat tepi persegi panjang di mana-mana. Nah, di sini Anda dapat menemukan semua perubahan dan yang relevan pada kode sumber KMO dan repositori. Nah, buku di sini di dalam buku ini, khususnya di folder chapter 05 KMO, untuk singkatannya kami tidak akan membahas semua perubahan di buku ini, tetapi kami akan membahas beberapa poin penting di sebagian berikut, yaitu modifikasi loop, aplikasi untuk dan menyembunyikan operasi penyalinan. Nah, di sini memodifikasi loop di aplikasi. Nah, untuk mendukung pertukaran wajah, proyek memiliki 2 modul baru yang disebut REST dan Trasker. Modul REST berisi fungsi untuk penyalinan dan menukar persegi panjang. Dengan masker opsional akan membatasi beberapa penyalinan atau pertukaran ke piksel tertentu. Nah, modul tracker berisi kelas yang disebut FastTrack dan yang akan mengadaptasi fungsional dan deteksi wajah OpenCV ke gaya program berorientasi objek. Nah, kemudian di sini kita akan membahas fungsional deteksi wajah OpenCV sebelumnya di bab ini, dan telah mendemonstrasi gaya pemrograman berorientasi objek di bab-bab sebelumnya. Kami tidak akan membahas implementasi FastTrack di sini. Sebagai gantinya akan melihat di repositori buku ini. Nah, mari kita buka cam.py sehingga kita dapat melihat perubahan keseluruhan pada aplikasi. Nah, yang pertama, di dekat bagian atas berkas, kita perlu mengimport modul baru kita seperti yang ditunjukkan dengan huruf tebal pada blok kode berikut. Nah, ini codingannya yang kedua. Sekarang mari perhatikan perubahan pada metode di kelas cam.dev kita. Aplikasi kita yang telah diperbaharui menggunakan Instant FastTrack sebagai bagian dari fungsinya. Nah, FastTrack dapat menggambar persegi panjang di sekitar wajah yang terdeteksi. Nah, kita akan memberikan penggunaan cam opsi untuk menonaktifkan penggambaran persegi panjang wajah.
Nah, kita akan melacak opsi yang saat ini dipilih melalui variabel boolean. Nah, blok kode berikut dia akan menunjukkan dicetak table. Nah, perubahan yang diperlukan untuk menginisialisasi objek pastetrack dan variabel boolean. Mungkin yang ini yang dicetak table yaitu perubahan yang memerlukan untuk menginisialisasi objek pastetrack. Nah, kemudian yang ke penjelasan berikutnya, di sini kami akan menggunakan objek pastetrack dalam metode run dari camdet yang berisi loop utama aplikasi yang menangkap dan memproses frame. Nah, setiap kali kita berhasil menangkap frame, kita akan memanggil metode pastetrack untuk memperbaharui hasil deteksi wajah dan mendapatkan wajah-wajah terbaru yang terdeteksi. Nah, kemudian untuk setiap wajah, kami akan membuat masker berdasarkan peta disparitas kamera ke dalam. Nah, kemudian yang ketiga, bergantung pada opsi yang sedang dipilih. Kita mungkin memilih pastetrack untuk menggambar persegi panjang di sekitar wajah. Nah, semua perubahan yang relevan akan ditampilkan dalam huruf tebal di blok kode berikut. Mungkin keempat, untuk terakhir, mari kita akan memodifikasi metode onCapePress agar pengguna dapat menekan tombol X untuk memulai dan menghentikan tampilan persegi panjang di sekitar wajah yang terdeteksi. Sekali lagi perubahan yang relevan ditampilkan dalam huruf tebal pada blok kode berikut. Nah, selanjutnya mari kita akan mengimplementasikan modul yang kita import sebelumnya di bagian ini. Kemudian di sini ada masking copy operation, menutupi operasi penyalinan. Nah, di modul Rex ini akan diimplementasikan di Rex.py. Kita telah melihat pemanggilan fungsi res.swap_rect di bagian sebelumnya. Namun, sebelum kita membahas implementasi swap_res, pertama-tama kita perlu menggunakan fungsi copyRect yang lebih mendasar. Nah, sejak BAMS 2 sebelumnya kita akan menangani berkas, kamera, GUI. Kita telah mempelajari cara menyalin data dari suatu wilayah minat ROI, nah persegi panjang, ke wilayah minat lainnya menggunakan sintaksi penggarisan NumPy. Nah, di luar ROI, gambar sumber dan tujuan tidak terpengaruh. Sekarang kita akan menerapkan batasan lebih lanjut untuk operasi penyalinan ini. Kita ingin menggunakan masker tertentu yang memiliki dimensi yang sama dengan persegi panjang. Kita hanya akan menyalin piksel-piksel di persegi panjang sumber yang nilai
topengnya bukan 0. Nah, piksel lain akan mempertahankan nilai lamanya dari gambar tujuan. Nah, logika ini dapat serangkaian kondisi dan dua rangkaian. Kemudian nilai keluaran dapat diekspresikan secara ringkas dan fungsi NumPy.var. Dengan pendekatan ini, mari kita mempertimbangkan fungsi copyRes kita sebagai argumen. Fungsi ini akan mengambil gambar sumber dan tujuan persegi panjang. Sumber dan tujuan dan sebuah masker tersebut bisa berupa non. Yang dalam hal ini, kita cukup mengubah ukuran konten persegi panjang agar sesuai dengan persegi panjang sumber agar sesuai dengan persegi panjang tujuan. Lalu menetapkan konten yang telah diubah ukurannya ke persegi panjang. Jika tidak, selanjutnya kita pastikan masker gambar memiliki jumlah kanal yang sama. Nah, kita asumsikan masker memiliki satu kanal, tetapi gambar mungkin memiliki 3 kanal, yaitu BGR. Kita dapat menambahkan kanal duplikat ke masker menggunakan metode repurp dan reshape dari numpy.array. Terakhir, kita akan melakukan operasi penyalinan menggunakan numpy.war. Implementasi lengkapnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita juga perlu mendefinisikan fungsi swaprec dan menggunakan copyrec untuk melakukan pertukaran melingkar dari daftar wilayah persegi panjang. Nah, swaprec itu memiliki argumen mask, yaitu daftar mask yang elemen-elemennya diteruskan ke masing-masing panggilan. Masing-masing panggilan di copyrec. Nah, jika nilai argumen mask adalah non, kita akan meneruskan non ke setiap panggilan copyrec. Kode berikut akan menunjukkan implementasi lengkap dari swaprec. Nah, perhatikan bahwa argumen mask dalam copyrec dan argumen mask dalam swaprec keduanya memiliki nilai default non. Nah, jika mask tidak ditentukan, fungsi-fungsi ini akan menyalin atau menukar seluruh di persegi panjang. Nah, next, di sini ada ringkasan summary. Sekarang, Anda seharusnya memiliki pemahaman yang baik tentang cara kerja di deteksi wajah serta cara mengimplementasi dalam Python dan OpenCV. Deteksi wajah dan face detection and face recognition merupakan cabang ilmu fisik komputer yang terus berkembang dengan algoritma yang terus dikembangkan dan akan berkembang lebih cepat lagi di masa yang mendatang seiring dengan meningkatkan minat terhadap robotika dan Internet of Things atau IoT yang sering kita sebut. Di sini untuk saat ini keakuratan algoritma deteksi dan pengenalan sangat tergantung pada kualitas data pelatihan. Nah, jadi pastikan Anda menyediakan aplikasi Anda dengan sejumlah besar gambar pelatihan yang mencakup berbagai ekspresi, pose, dan kondisi pencahayaan. Nah, sebagai manusia, kita mungkin cenderung berpikir bahwa wajah manusia sangat mudah dikenali. Kita bahkan mungkin terlalu percaya diri tentang kemampuan pengenalan wajah kita sendiri. Namun, dalam fisik komputer atau computer vision,
kita tidak ada yang istimewa tentang wajah manusia dan kita dapat dengan mudah menggunakan algoritma untuk menentukan dan mengidentifikasikan hal-hal lain. Nah, kita akan menggunakan pembahasannya nanti pada bab 6, mengambil gambar dan mencari menggunakan deskriptor gambar. Nah, mungkin kurang lebih itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.